Hujan turun tanpa ampun malam itu, membasahi gang-gang sempit yang menjadi saksi bisu penderitaan seorang anak bernama Iwan. Ia tumbuh di tempat di mana tangisan lebih sering terdengar daripada tawa, dan hukum hanyalah kata asing yang tak pernah singgah. Sejak kecil, Iwan belajar bahwa kelemahan hanya akan mengundang injakan. Setiap hari, ia melihat orang-orang sepertinya diperas, dipukul, lalu ditinggalkan tanpa keadilan. Ayahnya tewas bukan karena salah besar, melainkan karena tak mampu membayar upeti kepada preman pasar. Ibunya jatuh sakit tak lama kemudian, menghembuskan napas terakhir di kamar pengap yang tak pernah mengenal cahaya pagi. Di usia yang seharusnya diisi mimpi, Iwan justru memeluk dendam. Dunia telah mengajarinya satu pelajaran pahit, yang kuat berkuasa, yang lemah dilenyapkan. Tahun-tahun berlalu, dan bocah kurus itu berubah menjadi pemuda dengan sorot mata dingin. Iwan mulai masuk ke dunia gelap, bukan sebagai pengikut, melainkan pengamat. Ia mencatat setiap kesalahan para preman, setiap celah dalam kesombongan mereka. Ia belajar diam, menunggu, dan menelan amarahnya seperti racun yang suatu hari akan ia lepaskan. Malam kelam itu akhirnya datang. Seorang preman mabuk mengusik seorang pedagang tua, satu-satunya orang yang pernah memberinya makan gratis. Tanpa banyak kata, Iwan melangkah maju. Tak ada teriakan, tak ada peringatan. Hanya satu serangan cepat, brutal, dan menentukan. Darah mengalir di aspal, bercampur dengan hujan, sementara tubuh sang preman tergeletak tak bernyawa. Orang-orang terdiam. Untuk pertama kalinya, ketakutan berpindah tangan. Iwan berdiri di sana, napasnya berat, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia telah melewati batas yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu, ia tak lari. Ia justru menatap semua mata yang menyaksikan, seolah berkata, ini baru permulaan. Kabar menyebar cepat. Nama Iwan mulai dibisikkan dari warung kopi ke sudut terminal, dari pasar malam hingga lorong-lorong gelap. Ada yang menyebutnya gila, ada pula yang menyebutnya penyelamat. Namun satu hal pasti, sejak kejadian itu, para preman mulai berhati-hati saat melangkah di wilayah tersebut. Iwan tahu satu kematian tak cukup untuk mengubah dunia. Tapi ia juga tahu, ketakutan adalah benih kekuasaan. Ia mulai menanamnya perlahan, dengan tatapan, dengan kehadiran, dengan reputasi. Di dalam hatinya, ada suara yang berbisik kejam, jika dunia ini dibangun dengan kekerasan, maka aku akan menjadi penguasanya. Di bawah langit kelabu, Iwan menatap wilayah kumuh yang kelak menjadi kerajaannya. Ia tak punya mahkota, tak punya singgasana. Yang ia miliki hanyalah tekad dan tangan yang siap berlumur darah. Malam itu, seorang anak yatim telah mati. Dan bersamanya, lahirlah Iwan, calon raja tega yang akan ditakuti jalanan. Jika kamu siap, kita bisa lanjut ke bab 2 wilayah yang disucikan, dengan konflik yang lebih panas dan kekuasaan Iwan mulai terbentuk. Setelah malam berdarah itu, udara di gang-gang sempit terasa berbeda. Orang-orang berjalan lebih cepat, suara obrolan dipelankan, dan mata-mata liar mulai menghindari satu titik tertentu, tempat Iwan sering berdiri diam seperti bayangan. Ia tak mengumumkan kekuasaan, tak memasang tanda, namun kehadirannya cukup untuk membuat nadi wilayah itu berdenyut dengan ketakutan baru. Iwan mulai menata batas, bukan dengan peta, melainkan dengan ingatan orang-orang yang pernah melihat darah tumpah. Setiap sudut, setiap lorong, setiap jalan kecil kini berada dalam pengawasannya. Ia mendatangi para pedagang satu persatu, bukan untuk meminta upeti, melainkan untuk memberi satu kalimat sederhana yang diucapkan tanpa emosi, di sini, tak ada yang menyentuh kalian. Para pedagang awalnya ragu. Janji di dunia gelap sering berakhir pengkhianatan. Namun hari demi hari berlalu. Tanpa ada pemerasan, tanpa teriakan, tanpa pukulan. Untuk pertama kalinya, mereka berdagang tanpa menengok ke belakang. Nama Iwan mulai disebut bukan hanya dengan takut, tapi juga harapan yang diam-diam tumbuh. Berbeda dengan warga kecil, para preman lama merasa terancam. Wilayah ini dulu ladang empuk mereka, dan kini tiba-tiba menjadi tanah terlarang. Beberapa mencoba menguji batas, menagih, mengancam, tertawa meremehkan sosok muda yang mereka anggap mitos. Mereka lupa satu hal, mitos lahir dari kenyataan yang terlalu mengerikan untuk diakui. Malam itu, satu dari mereka tak pernah pulang. Tak ada saksi, hanya jeritan singkat yang terpotong sunyi. Keesokan paginya, sebuah pesan tersisa di dinding kusam dengan cat merah gelap, ini wilayah Iwan. Tak ada tanda tangan, tak perlu penjelasan.
Jalanan membacanya dengan gemetar. Sejak saat itu, wilayah tersebut disucikan oleh ketakutan. Preman luar memilih memutar arah, bahkan sekadar lewat pun mereka enggan. Anak buah mulai berdatangan, bukan direkrut, melainkan menawarkan diri. Iwan menatap mereka dingin dan berkata jujur, ikut aku berarti siap mati. Anehnya, tak satu pun mundur. Di balik kekuatan yang tumbuh, hati Iwan tetap kosong. Ia tidur dengan mata terbuka, ditemani bayangan ayah dan ibunya yang seolah menuntut balasan. Setiap keputusan keras yang ia ambil selalu ia yakini sebagai bentuk keadilan versi jalanan. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu, semakin kuat ia berdiri, semakin jauh ia melangkah dari kemanusiaan. Malam kembali turun, dan Iwan berdiri di tengah wilayah yang kini tunduk padanya. Tak ada sorak kemenangan, hanya sunyi yang patuh. Ia mengerti satu hal, wilayah ini telah menjadi bagian dari dirinya. Dan siapapun yang mengusik, bukan hanya menantang kekuasaannya, tetapi menandatangani vonis mati mereka sendiri. Jika kamu mau, kita bisa lanjut ke bab 3 darah pertama di perbatasan, saat musuh dari luar mulai menantang secara terbuka dan kekuasaan Iwan diuji dengan kekerasan yang lebih besar. Ketenteraman yang dibangun dari ketakutan tak pernah benar-benar tenang. Di perbatasan wilayah, bisik-bisik mulai berubah menjadi tawa mengejek. Sekelompok preman dari luar datang dengan langkah sengaja diperkeras, seolah ingin menguji seberapa sakral tanah yang diklaim Iwan. Bagi mereka, wilayah ini hanyalah cerita yang dibesar-besarkan, dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Mereka mulai dari yang paling lemah. Seorang tukang rokok dipukul, lapaknya dibalik, uang receh disapu tanpa sisa. Jeritan itu menjalar cepat, menembus lorong-lorong gelap hingga ke telinga Iwan. Ia tak berlari, ia berjalan pelan, seperti algojo yang tahu waktunya telah tiba. Di perbatasan itulah mereka bertemu. Mata Iwan dan mata para preman saling mengunci, penuh kebencian dan kesombongan. Salah satu dari mereka tertawa keras, menyebut nama Iwan sambil meludah ke tanah. Ini wilayah siapa? Ejeknya. Iwan hanya menjawab singkat, dingin, dan pelan, wilayah orang mati. Bentrok pecah tanpa aba-aba. Jalan sempit berubah menjadi arena pembantaian. Iwan bergerak cepat, kejam, dan terarah, seolah setiap serangan telah lama ia simpan dalam pikirannya. Suara tulang patah bersahutan dengan teriakan minta ampun yang tak pernah digubris. Darah pertama tumpah di garis batas wilayah. Seorang preman tumbang, disusul yang lain. Sisanya mencoba lari, namun lorong-lorong sempit tak memberi ampun. Malam itu, hujan kembali turun, mencuci aspal yang kini memerah, seakan langit pun ingin menghapus jejak dosa, namun gagal. Warga hanya bisa mengintip dari balik pintu. Tak ada yang berani keluar, tak ada yang berani bersuara. Mereka melihat sendiri bagaimana Iwan berdiri di antara tubuh-tubuh terkapar, napasnya tetap stabil, wajahnya tanpa ekspresi. Tak ada rasa bangga, tak ada penyesalan, hanya ketegasan yang dingin. Keesokan paginya, kabar menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Perbatasan wilayah kini dikenal sebagai garis kematian. Para preman di daerah lain mulai menghitung ulang nyali mereka. Nama Iwan tak lagi disebut dengan tawa, melainkan dengan suara bergetar dan wajah pucat. Iwan menatap perbatasan itu lama setelah semua selesai. Ia tahu, darah pertama selalu menjadi pembuka perang yang lebih besar. Namun ia tak gentar. Dalam diamnya, ia berjanji pada dirinya sendiri, selama ia berdiri, tak satu pun musuh akan melangkah tanpa kehilangan nyawa. Dan sejak malam itu, jalanan mengerti, Raja Tega tak lagi sekadar mitos. Setelah darah tumpah di perbatasan, wilayah itu tak lagi membutuhkan pengumuman. Sunyi menjadi hukum baru. Setiap langkah terdengar jelas, setiap bayangan dicurigai. Iwan berjalan di tengahnya seperti pemilik sah, namun di balik tatapan orang-orang yang menunduk, tak ada cinta, hanya rasa takut yang patuh. Anak buahnya bertambah, tapi tak satu pun benar-benar dekat. Mereka memanggilnya, "Bos," dengan suara tertahan, menjaga jarak seolah kematian berdiri di sampingnya. Iwan membiarkan itu. Ia tak butuh kesetiaan yang lahir dari hati, baginya cukup kepatuhan yang lahir dari ketakutan. Di malam hari, ketika wilayah terlelap, Iwan duduk sendiri di bangunan kosong yang ia jadikan tempat berpikir. Di sana, suara masa lalu datang tanpa diundang. Wajah ayahnya yang jatuh tersungkur, napas terakhir ibunya, dan tatapan bocah kecil yang dulu ia benci karena lemah dirinya sendiri. Ia bertanya pada kegelapan, apakah semua ini sepadan?
Jawabannya selalu sama, dunia tak pernah memberi pilihan lain. Setiap kali ragu muncul, Iwan mengingat jeritan di perbatasan, dan hatinya kembali mengeras. Keraguan adalah celah, dan celah adalah awal kehancuran. Kekuasaan membuatnya berdiri paling tinggi, namun juga paling sendirian. Tak ada tempat bersandar, tak ada bahu untuk berbagi beban. Ia adalah raja tanpa mahkota, duduk di singgasana yang dibangun dari ketakutan dan darah, tanpa upacara, tanpa pengakuan resmi. Warga kecil hidup lebih aman, namun tak pernah benar-benar bebas. Mereka berterima kasih dalam diam, menunduk saat Iwan lewat, dan cepat-cepat menghindar. Iwan melihat itu semua, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang menusuk dadanya, perasaan yang nyaris menyerupai penyesalan. Namun dunia jalanan tak memberi waktu untuk perasaan. Kabar tentang dirinya terus menyebar, menembus batas wilayah. Dari utara, selatan, dan tempat-tempat yang belum pernah ia injak, nama Iwan mulai dianggap ancaman besar. Dan ancaman, selalu mengundang tantangan. Di bawah langit malam yang kembali kelabu, Iwan berdiri menatap arah luar wilayah. Ia tahu ketenangan ini rapuh. Perang yang lebih besar sedang berjalan menuju dirinya. Dengan rahang mengeras dan mata penuh tekad, ia berbisik pada dirinya sendiri, jika takdirku adalah kesendirian, maka biarlah aku sendirian di puncak darah. Kabar itu datang seperti angin dingin yang menusuk tulang. Dari wilayah utara, muncul satu nama yang tak asing di telinga jalanan, seorang preman tua dengan reputasi panjang dan kekejaman yang melegenda. Ia tak percaya pada cerita tentang Iwan. Baginya, setiap raja baru hanyalah singgasana kosong yang menunggu dirampas. Utusan dikirim, bukan untuk berunding, melainkan menghina. Pesannya sederhana dan sengaja merendahkan, wilayah Iwan dianggap terlalu kecil untuk dijaga dengan darah sebanyak itu. Saat pesan itu sampai, anak buah Iwan menunggu reaksi, teriakan, amarah, atau perintah balasan. Namun Iwan hanya diam, matanya menajam, seolah sedang menghitung nyawa. Ia tahu, tantangan dari utara bukan gertakan kosong. Ini adalah undangan perang terbuka. Bukan lagi perkelahian gang sempit, melainkan benturan kekuasaan yang akan mengguncang banyak wilayah. Iwan memerintahkan satu hal saja, tutup perbatasan dan lindungi warga. Selebihnya, biarkan musuh datang sendiri. Malam pertama bentrokan pecah tanpa aba-aba. Anak buah dari utara menyusup seperti tikus lapar, menyerang pos-pos kecil di pinggiran. Teriakan dan denting besi memecah sunyi. Iwan turun langsung, bergerak di garis depan, membalas setiap serangan dengan ketepatan mematikan. Namun kali ini berbeda. Musuh lebih terlatih, lebih berani, dan tak mudah gentar. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Iwan melihat anak buahnya tumbang satu persatu. Darah mereka mengalir di tanah yang selama ini ia janjikan aman. Sesuatu di dalam dirinya bergetar, bukan takut, melainkan amarah yang jauh lebih gelap. Bentrok berhenti menjelang subuh, menyisakan tubuh-tubuh terkapar dan luka yang tak hanya fisik. Wilayah masih berdiri, tapi goyah. Iwan berdiri di tengah puing-puing, menatap wajah anak buah yang gugur. Ia sadar, kekuasaan tak lagi bisa dijaga sendirian, dan perang ini baru saja dimulai. Dari utara, pesan kedua datang. Kali ini tanpa hinaan, tanpa ejekan. Hanya satu kalimat pendek yang membuat udara terasa berat, aku akan datang sendiri. Nama pengirimnya cukup untuk membuat banyak orang gemetar. Tantangan itu bersifat pribadi, raja melawan raja. Iwan mengangkat kepalanya, menatap langit yang memerah oleh fajar. Di wajahnya tak ada ragu, hanya keteguhan dingin. Ia tahu, pertemuan itu akan menentukan segalanya, wilayah, kekuasaan, bahkan nyawanya sendiri. Dengan suara rendah, ia berkata pada orang-orangnya, siapkan diri. Darah terbesar belum tumpah. Menjelang kedatangan musuh dari utara, wilayah Iwan dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Setiap sudut dijaga, setiap wajah diawasi. Namun justru di saat ancaman datang dari luar, retakan paling berbahaya muncul dari dalam, hal yang tak pernah benar-benar Iwan perhitungkan. Salah satu orang kepercayaannya, sosok yang sejak awal berdiri di sisinya, mulai berubah. Gerak-geriknya gelisah, pandangannya sering menghindar. Ia tahu jalur-jalur rahasia, tahu kebiasaan Iwan, tahu titik-titik lemah wilayah. Dan yang paling berbahaya, ia merasa tak lagi dihargai di bawah bayang-bayang Raja Tega. Informasi mulai bocor. Serangan musuh terasa terlalu tepat, terlalu siap. Pos yang seharusnya aman diserbu, penjagaan yang biasanya rapat ditembus tanpa kesulitan. Anak buah mulai saling curiga,
dan kepercayaan, fondasi rapuh kekuasaan Iwan, perlahan runtuh. Iwan merasakannya. Naluri jalanannya berteriak bahwa ada pengkhianat. Namun ia menunda, berharap firasat itu salah. Di antara wajah-wajah keras yang menatapnya, ada satu yang pernah ia anggap keluarga. Dan untuk pertama kalinya, Iwan ragu, keraguan yang hampir ia benci. Kebenaran akhirnya terkuak pada satu malam sunyi. Seorang anak buah tertangkap basah mengirim pesan rahasia ke utara. Nama pengkhianat itu disebutkan dengan suara gemetar. Dunia seolah berhenti berputar saat Iwan mendengarnya. Dada Iwan terasa sesak, bukan oleh marah, tapi oleh pengkhianatan yang menikam lebih dalam dari pisau. Mereka bertemu di bangunan kosong, tempat lahirnya banyak keputusan berdarah. Tak ada teriakan, tak ada pembelaan panjang. Sang pengkhianat berlutut, mengaku lelah hidup di bawah ketakutan, mengaku ingin bagian dari kekuasaan. Kata-katanya menusuk, karena ada kebenaran di dalamnya. Iwan menatapnya lama. Di kepalanya berputar semua kenangan, semua pertarungan yang pernah mereka lalui bersama. Namun jalanan tak mengenal ampun. Dengan suara datar, Iwan mengucapkan vonisnya. Tangannya bergerak cepat, dan malam itu menelan satu lagi nyawa, bukan musuh, melainkan saudara seperjuangan. Setelah semuanya selesai, Iwan berdiri sendirian, lebih dingin dari sebelumnya. Pengkhianatan telah membunuh sisa kelembutan di hatinya. Ia sadar, perang dari luar bisa dihadapi dengan kekuatan, tapi perang dari dalam hanya bisa dimenangkan dengan kekejaman. Dan sejak malam itu, Raja Tega tak lagi menyisakan ruang bagi rasa percaya. Kematian pengkhianat tak membawa ketenangan. Justru sebaliknya, malam-malam berikutnya terasa lebih berat, seolah udara sendiri menunggu sesuatu yang lebih besar. Iwan tahu, keputusan kerasnya telah memicu reaksi berantai. Musuh dari utara membaca kelemahan itu sebagai tanda, waktunya menyerang habis-habisan. Serangan dimulai serentak, tanpa aba-aba. Dari gang-gang kecil hingga perbatasan utama, api dan teriakan menyala bersamaan. Wilayah yang selama ini sunyi berubah menjadi neraka terbuka. Anak buah Iwan bertarung mati-matian, namun jumlah musuh tak seperti sebelumnya. Ini bukan penyusupan, ini invasi. Iwan turun ke tengah kekacauan dengan wajah beku. Ia tak lagi berteriak memberi perintah, gerakannya sendiri sudah menjadi komando. Setiap langkahnya meninggalkan tubuh terjatuh, setiap tatapannya mematahkan nyali. Malam itu, ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah hukuman yang berjalan. Di sudut wilayah, sekelompok preman mencoba berlindung di balik warga. Iwan menghentikan langkahnya sejenak. Untuk pertama kalinya malam itu, ia berbicara keras, suaranya memotong hiruk-pikuk, keluar, atau mati di tempat. Tak ada yang berani menguji kebenaran ancamannya. Benturan terbesar terjadi di pusat wilayah. Musuh dari utara akhirnya muncul, memimpin sendiri serangan terakhir. Dua kekuatan saling berhadapan dalam hujan dan darah. Pertarungan berlangsung brutal, tanpa ruang untuk ragu. Jalanan seakan menahan napas, menyaksikan siapa yang akan berdiri terakhir. Satu persatu musuh tumbang. Beberapa mencoba menyerah, namun malam tak memberi pengampunan. Iwan telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Pembantaian itu bukan lagi tentang wilayah, ini tentang pesan. Pesan bahwa siapapun yang mengusik, akan dihapus hingga ke akar. Menjelang subuh, suara pertempuran meredup. Yang tersisa hanyalah napas terengah dan bau besi di udara. Wilayah masih berdiri, tapi harganya mahal. Banyak anak buah tergeletak tak bergerak, dan Iwan menatap mereka dengan mata kosong, tak ada air mata, hanya janji bisu yang tak pernah terucap. Saat matahari pertama muncul, orang-orang menyebut malam itu dengan satu nama, malam pembantaian. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menertawakan nama Iwan. Namun di balik kemenangan berdarah itu, sesuatu telah berubah. Iwan menang, ya, tetapi ia juga kehilangan bagian terakhir dari dirinya yang masih manusia. Setelah malam pembantaian, wilayah itu kembali sunyi, sunyi yang lebih dalam dari sebelumnya. Tak ada lagi langkah berani, tak ada tawa keras di malam hari. Orang-orang hidup, tetapi seperti menahan napas. Iwan berdiri di puncak kekuasaan, namun udara di sekitarnya terasa hampa. Warga kecil memang tak lagi diperas, namun ketakutan kini berubah wujud. Mereka menunduk bukan karena hormat, melainkan karena takut salah menatap. Anak-anak berhenti bermain di jalan saat bayangan Iwan melintas. Ia melihat semua itu, dan untuk sesaat, hatinya terasa kosong, kemenangan ini terasa dingin. Anak buah yang tersisa makin patuh, makin diam. Mereka bergerak cepat saat diperintah,
namun tak ada lagi yang berani berbicara jujur. Setiap kata disaring, setiap pendapat dikubur. Iwan menyadari, ketakutan telah membangun tembok tebal di sekelilingnya, tembok yang juga memenjarakan dirinya sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar dari sudut-sudut yang tak terjangkau kekerasan. Warga yang pernah ia lindungi mulai bertanya dalam diam, sampai kapan hidup di bawah bayang-bayang darah. Mereka tak berani melawan, namun benih ketidakpuasan tumbuh pelan, seperti api kecil di bawah abu. Iwan merasakan perubahan itu, bukan dari laporan, melainkan dari tatapan yang tak lagi berharap. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini harga yang wajar untuk keamanan. Namun setiap malam, wajah-wajah tanpa senyum itu datang menghantui tidurnya, bercampur dengan bayangan korban yang tak pernah ia hitung. Ia mencoba mendekat, berdiri lebih lama di pasar, memberi perintah yang lebih lunak. Namun jarak sudah terlanjur tercipta. Rasa takut tak mengenal jalan pulang. Apapun yang ia lakukan, ia tetap raja tega, penguasa yang ditakuti, bukan dihormati. Di balik layar, bisik-bisik itu mulai menemukan bentuk. Bukan preman, bukan musuh lama, melainkan orang-orang biasa yang lelah hidup di bawah ancaman. Mereka tak mengangkat senjata, tapi mengangkat tekad. Dan tekad, jika bersatu, bisa lebih berbahaya dari kekerasan. Pada suatu malam, Iwan berdiri sendiri menatap wilayahnya yang tenang. Ia merasa sesuatu bergerak pelan di bawah permukaan, sesuatu yang tak bisa ia hancurkan dengan tangan kosong. Untuk pertama kalinya, ia mengerti, kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan, akan runtuh oleh keberanian yang lahir dari keputusasaan. Dan kejatuhannya kini hanya soal waktu. Perlawanan itu tak datang dengan teriakan atau senjata tajam. Ia datang sebagai kesunyian yang terorganisir. Lapak-lapak tutup lebih awal, lorong-lorong mengosong saat malam tiba, dan pesan-pesan tak tertulis menyebar dari mulut ke mulut. Iwan merasakan perubahan itu seperti tekanan di dada, wilayahnya masih patuh, namun tak lagi bernyawa. Laporan mulai masuk, anak buah kehilangan jejak, mata-mata tak lagi mendapat kabar. Warga menolak bicara, menolak menatap. Ketakutan yang dulu ia tanam kini berubah menjadi dinding bisu. Iwan memerintahkan penyelidikan, namun yang ia hadapi bukan musuh bersenjata, melainkan tekad kolektif yang memilih diam sebagai senjata. Suatu malam, jebakan menutup rapat. Jalur-jalur yang biasa aman mendadak gelap. Penerangan dipadamkan serentak, seolah wilayah itu menelan cahaya. Iwan bergerak cepat, nalurinya menjerit. Tapi untuk pertama kalinya, setiap langkah terasa terlambat, ia berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dilawan dengan pukulan. Kerumunan muncul dari kegelapan. Bukan preman, bukan musuh lama. Wajah-wajah yang pernah ia lindungi kini berdiri berhadapan dengannya. Tak ada teriakan balas dendam, hanya tuntutan yang dingin dan jelas, hentikan ini. Iwan menatap mereka, menyadari ironi pahit, keamanan yang ia ciptakan telah melahirkan keberanian untuk menentangnya. Anak buahnya ragu. Beberapa mundur, menurunkan kepala. Kesetiaan yang dibangun dari ketakutan runtuh ketika dihadapkan pada jumlah dan tekad. Iwan berdiri sendirian, raja tanpa mahkota di hadapan rakyat yang tak lagi takut mati. Dunia yang ia kuasai dengan tangan besi kini menolak digenggam. Benturan singkat terjadi, namun bukan pembantaian. Dorongan, teriakan, dan kekacauan memecah formasi. Iwan terhuyung, terluka, bukan hanya di tubuh. Ia sadar, setiap serangan kini hanya akan menegaskan bahwa ia telah kalah, bukan oleh kekuatan, melainkan oleh perubahan. Dalam kekacauan itu, Iwan menghilang. Ada yang bilang ia jatuh tersungkur di lorong belakang, ada yang bersumpah melihatnya melangkah ke kegelapan dengan darah mengalir. Tak ada kepastian, yang tersisa hanyalah sunyi panjang dan wilayah yang perlahan bernapas tanpa bayang-bayangnya. Pagi datang tanpa raja tega. Orang-orang berdiri di jalanan, ragu namun lega. Iwan tak ditangkap, tak dimakamkan, tak diumumkan mati. Ia lenyap bersama kekuasaannya, meninggalkan satu pelajaran pahit, tak ada singgasana yang cukup kuat menahan dunia ketika dunia memilih berubah. Hari-hari berlalu tanpa kepastian tentang nasib Iwan. Wilayah yang dulu membeku oleh ketakutan kini perlahan bergerak kembali. Warung buka lebih lama, anak-anak kembali berlari di gang sempit, dan suara tawa, pelan tapi nyata, mulai terdengar. Namun di balik semua itu, nama Iwan masih menggantung di udara, seperti bayangan yang belum sepenuhnya pergi. Tak ada yang benar-benar tahu apakah ia mati atau hidup. Sebagian bersumpah melihatnya terkapar bersimbah darah malam itu. Sebagian lain yakin ia melarikan diri,
membawa luka dan penyesalan. Ketidakpastian itu justru membuat kisahnya tumbuh, setiap orang menambahkan versinya sendiri, hingga Iwan tak lagi sekadar manusia, melainkan legenda. Wilayah berubah. Tak ada raja baru yang berdiri di atas darah. Orang-orang belajar menjaga diri, membentuk aturan bersama, rapuh, sering salah, namun lahir dari kesadaran, bukan teror. Kekacauan kecil memang masih ada, tapi tak pernah lagi mencapai kebrutalan masa lalu. Mereka belajar dari harga mahal yang pernah dibayar. Di sudut-sudut gelap, para preman luar masih menyebut nama Iwan dengan suara rendah. Bukan sebagai ancaman, melainkan peringatan. Kisah tentang Raja Tega menjadi dongeng jalanan yang menahan langkah orang-orang serakah. Kekejaman Iwan, ironisnya, tetap menjaga wilayah itu bahkan setelah ia tiada. Pada malam tertentu, ketika hujan turun deras, beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri di kejauhan, diam, menatap wilayah itu lama sebelum menghilang. Entah khayalan, entah sisa rasa bersalah kolektif. Namun bagi sebagian orang, itu adalah cara jalanan mengingat penguasanya yang paling kejam. Jika Iwan masih hidup, ia hidup dengan bayangan yang tak bisa ia bunuh. Jika ia mati, kematiannya tak pernah cukup untuk menebus darah yang tumpah. Legenda memang abadi, tapi kedamaian sejati hanya bisa lahir ketika kekerasan berhenti diwariskan. Orang-orang akhirnya sepakat pada satu hal, Iwan adalah hasil dari dunia yang gagal melindungi yang lemah. Ia bukan monster yang lahir tanpa sebab, melainkan cermin dari kekerasan yang dibiarkan tumbuh. Dan cermin itu menyisakan pelajaran yang terlalu pahit untuk dilupakan. Maka cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan, melainkan dengan peringatan. Kekuasaan yang dibangun dari darah akan selalu menuntut darah sebagai harga akhirnya. Nama Iwan akan terus hidup di lorong-lorong gelap, bukan untuk dipuja, tetapi untuk diingat, agar Raja Tega tak pernah perlu dilahirkan kembali.